أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Di sini bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal sebagai tutor dari Les Ngaji Malang yang bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 1 Malang. Di sini kita akan mulai melanjutkan materi pelajaran mengaji Iqra jilid 1. Kemudian sebelum itu silakan adik-adik di rumah untuk mengambil kitabnya masing-masing dan silakan dibuka kitabnya. Sebelum kita mengaji, adik-adik, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku di rumah, mari kita mulai pelajaran mengaji Iqra jilid 1. Baik adik-adik di rumah sekalian, di sini dibuka halaman 11 ya. Halaman 11. Kita mulai mengaji dal. Nah, kita sudah masuk ke huruf dal. Ini namanya huruf dal. Nah, bisa tandai kalau dal itu seperti ini. Ini dal. Ini seperti dal. Nah, dal fathah da. Dal fathah da. Dal fathah da. Da. Jadi dal di sini itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia seperti D. Nah, dal. Lanjut ke bawahnya. Kha. Da. Kha. Da. Kha. Da. Kha. Da. Kha. Kha. Da. Kha. Lagi. Kha. Da. Kha. Kha. Da. Sa. Kha. Da. Sa. Ja. Kha. Da. Ja. Kha. Da. Lagi. Ja. Kha. Da. Kha. Ta. Da. Kha. Ta. Da. Kha. Ja. Da. Kha. Ja. Da. Yang bawahnya. Sa. Ba. Da. Sa. Ba. Da. Ja. Kha. Kha. Ingat, ja titiknya di tengah. Kalau kha tidak ada titiknya. Kalau titiknya di atas, kha. Ja. Kha. Kha. Ja. Kha. 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 Ba. Da. Kha. Kha. Ba. Da.
ja, da, ja, ja, da, ja, kha, ja, ta, kha, ja, ta, kha, ja, ta. Silakan ditirukan. Kha, ta, ta, kha, ta, ta, kha, ta, ta. Nah, sekarang adik-adik lihat yang di bawah ini. A, ba, ta, sa, ja, kha, kha, ta. A, ba, ta, sa, ja, kha, kha, ta. Kalau A gimana tandanya? Masih ingat? Adik-adik di rumah? Ya, kalau tandanya A ada seret angka 1. Seret angka 1. Kalau Ba titiknya di mana? Ya, di bawah. Kalau Ta titik 2 di mana? Di atas. Kalau Sa titik 3 di atas. Kalau Ja kayak ini, kayak orang hamil, ada titiknya di tengah. Kalau Kha tidak ada titiknya. Kalau Kha di atas. Kalau Da seperti ini. Da. Set, set, da. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 12. Silakan ikuti setelah Ustadz. Ta, tal, al, tal, fathah, ta, zal, fathah, za, za, za. Kalau dal dan zal itu beda. Kalau dal biasa D A L, dal. Kalau zal D Z A L, D Z A L. Kalau ini ada DZ nya. Kalau ini cuma D. Ini D, ini DZ bacanya ya. Ini dal, ini zal, zal, zal. Kayak ada Z-nya dikit. Zal, zal, zal. Dal, ini zal. Dal fathah, da. Zal fathah, za. Da, za, da, za, da, za, da, za. Dan biasanya jangan mengucapkan ini dengan Z. Za, bukan za ini. Ini za, 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 da, za. Paham ya? Jadi di rumah silahkan ikuti setelah Ustaz. Yang bawah da, a, za, da, a, za, kha, da, za, kha, da, za, a, kha, da, a, kha, da, ja, kha, za, ja, kha, za, kha, ta, da, kha, ta, da, sa, 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 a, za, sa, a, za. Yang bawahnya ja, kha, kha, ja, kha, kha, za, ba, kha, za, ba, kha, kha, da, sa, kha, da, sa, a, kha, za, a, kha, za. Yang bawahnya da, a, za, da, a, za. Lagi da, a, za,
kha, za, kha, da, za, kha, da, za. Nah, bagus. Sekarang yang bawah. A, ba, ta, sa, ja, kha, kha, da, za, da, za. Ingat-ingat, kalau dal itu tidak ada titiknya. Kalau zal ada titik satu di atas. Ini za, ya. Ingat-ingat adik-adik, kalau dal biasa tidak ada titiknya. Kalau zal ada titiknya. Ini da, ini za. Ini da, ini za. Baik adik-adik di rumah, sekian mengaji kita. Baik adik-adik di rumah, di sini Ustaz akan menjelaskan bagaimana sih pengucapannya dal dan za. Kalau dal biasa, dal seperti kita mengucapkan huruf D. Dal, dal, da, da, da. Kalau D kan D, da. Kalau da biasa, da. Lah, kalau zal, zal, zal. Apa namanya? Lidahnya digigit. Zal, zal, za, 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 da, za, da, za, da, za. Kalau da ada biasa, da. Kalau za, lidahnya digigit. Za, za, itu ya. Kemudian kita lanjutkan cerita kita yang kemarin tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian setelah itu Nabi Ismail setelah dikasih tahu sama ayahnya bahwa dia akan disembelih, dan Nabi Ismail bersabar dan ikhlas. Kemudian Nabi Ismail berpamitan kepada ibundanya. Ibunda katanya Ismail, saya berpamitan, saya akan pergi ikut ayah, akan disembelih. Kemudian ibundanya mengatakan, baik nak, berhati-hatilah di jalan. Dan ibundanya itu memberikan pakaian hadiah kepada Nabi Ismail berupa pakaian berwarna putih seperti ini, putih. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi menuju tempat penyembelihan. Mereka berjalan kaki, berjalan menuju tempat sembelihan. Kemudian ketika di jalan, mereka bertemu dengan setan. Setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Setan ini mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kenapa engkau menyembelih anakmu? Bukankah tidak kasihan? Dia masih kecil," katanya. Dia masih belum tahu apa-apa, dan dia patut untuk hidup lebih lama. Kenapa engkau sembelih, katanya. Akhirnya tahu bahwasanya dia adalah setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Maka dilemparkannya dengan batu. Setan itu dilempar satu batu. Akhirnya pergi setan itu. Kemudian jalan lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jalan lagi, kemudian bertemu dengan setan yang kedua. Digoda lagi. Kemudian setan berkata, "Hai Ibrahim, buat apa engkau menyembelih anakmu? Tidakkah engkau kasihan kepadanya? Tidakkah engkau tahu bahwasanya dia adalah anakmu yang kau tunggu-tunggu selama beberapa tahun?" Akhirnya tahu bahwasanya dia adalah setan. Kemudian dilemparkannya batu kepada setan yang kedua. Saat hilang. Kemudian berjalan lagi. Berjalan, setelah dapat beberapa meter, kemudian bertemu lagi dengan setan yang ketiga. Juga sama, menggoda Nabi Ibrahim. Akhirnya dilemparkanlah dengan batu juga, dan setan itu pergi. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim
sampai di tempat penyembelihan. Ketika sampai di tempat penyembelihan, dibaringkanlah Nabi Ismail, dibaringkan di suatu tempat. Kemudian Nabi Ibrahim mengikat kaki dan tangan Nabi Ismail. Kemudian disiapkanlah pisau yang akan menyembelih Nabi Ismail. Pisau ini sangat tajam, bahkan untuk membelah pohon itu dengan satu kali tebas langsung tumbang pohon itu. Bahkan untuk membelah batu pun kuat, bisa terbelah batu itu. Saking tajamnya pisau yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ketika akan disembelihkan kepada Nabi Ismail, ke lehernya di sini, pisau yang digunakan itu tidak mempan. Tidak mempan. Kemudian diasah lagi, digunakan lagi, tidak mempan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, "Hai malaikat, turunlah engkau dan gantikanlah sembelihan Ibrahim dengan kambing yang ada di surga." Akhirnya malaikat mengambil kambing yang ada di surga, turun kepada Nabi Ibrahim. "Hai Ibrahim," katanya, "aku mendapatkan wahyu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sembelihanmu diganti dengan kambing." Kemudian setelah diganti dengan kambing, ketika akan menyembelih, Nabi Ibrahim kemudian diajari oleh malaikat, "Sebentar wahai Ibrahim, ketika engkau akan menyembelih, hendaklah engkau membaca takbir dan engkau membaca tahmid." Nah, gimana takbir dan tahmid? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ketika itu langsung disembelih. Nah, sembelihannya Nabi Ibrahim itu yang pertama kali menjadi salah satu. Nah, sembelihannya Nabi Ibrahim itu yang menjadi salah satu daripada ritual atau perayaan hari raya Idul Adha. Lah, ada di rumah. Di sini hikmah yang dapat kita petik adalah hendaklah kita patuh kepada kedua orang tua, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika akan disembelih ayahnya, dia patuh, dia bahkan tidak melawan. Dan yang kedua, janganlah kita tetap tipu dengan godaan setan. Karena kita selalu beribadah kepada Allah, selalu jaga sholat, jaga puasanya, dan lain-lain sebagainya, menjaga amal soleh. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Ismail. Baiklah, demikian adik-adikku sekalian, sedikit cerita dan mengaji kita Iqra jilid 1. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa selesai mengaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.